Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan sehingga kita bisa untuk melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya. Dengan ilmu orang akan mulia. Dengan ilmu maka Allah akan angkat derajat-derajat orang tersebut, ya. Hal ini sesuai dengan dijanjikan oleh Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya, mata kuliah kita ialah fikih ibadah. Maka dalam hal ini kita akan membahas tentang thaharah. Sudah pernah dengar apa itu thaharah? Sebelum kita melaksanakan sholat, pasti kita terlebih dahulu berwudu. Betul? Ya, pasti terlebih dahulu berwudu. Pertanyaan saya ialah pada adik-adik semuanya, berapa rukun wudu? Ada yang tahu? Rukun wudu ada berapa? Baik, nanti insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan kali ini. Sebelum ke rukun wudu, ya, kita akan membahas landasan atau dasar hukum tentang thaharah, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Sudah ada yang pernah dengar? Silakan dilihat Al-Qur'annya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tersebut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cukup sampai di situ dulu ayatnya, nanti kita sambung selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu. Ya, yang pertama ialah basuh wajah. Yang kedua ialah wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum, maka basuhlah sebagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian pertanyaan berikutnya ialah, di dalam ayat ini ada 4 yang harus kita lakukan ketika berwudu. Yang pertama tadi kata Allah wajah, kemudian tangan, selanjutnya kepala, dan terakhir ialah kaki. Menyambung pertanyaan di awal tadi, berapa rukun wudu? Rukun wudu dalam kitab fikih, ya, dalam kitab fikih Al-Fiqhul Manhaji itu ada 6, ya, nanti silakan kita buka. Wa furudul wudu sittatun, dan fardu wudu itu ada 6. Wahia, dalam kitab fikih tersebut, an-niyah, yaitu niat. Dan yang berikutnya wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang berikutnya membasuh kedua tangan sampai siku-siku, ini. Wa masaha ba'dar ra'si, dan membasuh sebagian kepala. Wa ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir ialah tertib. Jadi rukun wudu ada 6. Tadi di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi hanya Allah sebutkan 4, ya, niat dan tertib tidak ada. Lantas di manakah kita ketemu
dua rukun tersebut, maka ada dalam fikih fuqaha, ya, pendapat para ulama fikih. Baik. Yang berikutnya, toharoh secara bahasa ialah bersih atau bersuci, ya. At-toharoh lughatan at-tuhur. Toharoh secara bahasa bersih atau bersuci. Menurut istilah, toharoh ialah melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam, ya. Dalil tentang toharoh, ini toharoh secara umum, bukan wudhu, tetapi toharoh ialah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Lantas pertanyaan buat kita, bagaimana seseorang yang sholat tanpa wudhu? Boleh nggak? Orang yang sholat tapi tidak berwudhu. Dulu pernah kita lakukan semasa anak-anak, ya, disuruh orang tua sholat tapi tidak berwudhu. Kalau anak-anak yang belum mukallaf, ya tidak masalah. Tetapi kalau sudah dewasa, bagaimana hukumnya? Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa, ini ingat, bahwasanya la yaqbalullah, tidak diterima oleh Allah solatan bagi orang yang solat bighairi tahuron, ya, yang tidak dalam keadaan suci. Artinya kalau sholat tanpa wudhu maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau sebelum melaksanakan sholat maka terlebih dahulu kita melaksanakan wudhu. Baik, ada satu perbandingan di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi ada 4 yang harus kita lakukan, tapi ternyata di dalam kitab fikih ada 6 rukun wudhu. Pertama ialah niat, ya. Rukun wudhu pertama adalah niat. Apa itu niat? Ya, kita sering mengucapkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu diawali dengan niat. Ya, dalam hadis itu jelas kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih ila akhiril hadis. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum melakukan wudu ialah yang harus kita lakukan ialah berniat. Pertanyaannya, apakah boleh niat itu di dalam hati, apa harus diucapkan? Dalam kitab fikih Al-Manhaji dijelaskan bahwa boleh dalam hati dan boleh juga diucapkan, tapi dengan syarat ketika melakukan di awal, ya. Baik, terlanjut. Kemudian rukun yang kedua ialah membasuh wajah. Membasuh wajah. Bagaimana batasan membasuh wajah tersebut, ya? Bagaimana membasuh wajah? Apakah membasuh sekedar membasuh saja seperti kita ketika bangun tidur lantas kita menyuci muka? Apakah seperti itu membasuh ketika berwudu? Oh, tidak. Ada batasan-batasan yang telah diberikan ketika kita membasuh wajah. Batasannya ialah dari tempat tumbuhnya rambut normal di depan kepala kita, ya, sampai janggut dan dagu. Ini batasannya, artinya kira-kira kita pikirkan di mana kira-kira rambut itu tumbuh secara normal. Maka dari situ kita usap, kemudian sampai ke janggut dagu ini. Lebarnya sampai mana? Ya, lebarnya ialah dari telinga ke telinga ini. Nah, ini batasannya. Jadi kalau orang yang berwudu kemudian tidak dibasuh secara keseluruhan sesuai dengan batasan yang telah disepakati para ulama, maka khawatir wudunya tidak sah, ya. Harus dibasuh semuanya. Ini yang pertama, ya, rukun wudu yang pertama. Rukun wudu yang kedua tadi ialah membasuh wajah. Baik,
Yang berikutnya ialah rukun wudu yang ketiga, ghasala yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan sampai ke siku-siku. Ini penting ya, kita perhatikan bahwa ketika kita menggunakan lengan panjang, kadang-kadang ketika ingin membasuh tangan ya, karena sudah digulung tetapi tidak sampai siku-siku, artinya mentok hanya di tengah. Bagaimana? Ya, apakah sah atau tidak wudu? Ini harus diperhatikan, ini sangat penting karena kadang-kadang tanpa kita sadari, karena baju kita sangat sempit, lengan kita sangat sempit, maka dia hanya setengah. Padahal perintah Allah ialah sampai siku-siku, maka ditarik, jangan setengah. Ya, ini harus diperhatikan. Kemudian rukun yang keempat ya, dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji itu ialah masaha ba'dar ru'si, membasuh sebagian kepala itu ya, membasuh sebagian kepala. Ini rukun yang keempat. Rukun yang kelima ialah membasuh kaki sampai ya mata kaki. Nih, jadi hati-hati juga bagi yang menggunakan celana sempit. Ini kadang-kadang yang dibasuh hanya ujung-ujung kaki aja. Kenapa? Tidak bisa ditarik lagi celananya saking kan sempit. Maka ini harus diperhatikan ketika kita berwudu ya. Dan yang terakhir ialah rukun wudu yang keenam, atau yang terakhir itu ialah tertib. Apa itu tertib? Ada yang pernah dengar tertib itu apa? Artinya mendahulukan yang harus didahulukan ya. Tadi niat itu di awal, jangan terakhir. Kemudian membasuh wajah, jangan diakhiri ya. Baik. Kemudian kita ketika berwudu ya, ketika kita berwudu kita membasuh telinga. Padahal di dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Di rukun wudu juga tidak ada yang namanya membasuh telinga. Di mana kita ketemukan ya? Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, membasuh telinga itu sunnah, dan ada di dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram ya, yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma ya, fi sifatil wudu qala summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'ahin ya. Artinya apa? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia bercerita tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga. Ini ya yang kita lakukan, makanya hukumnya adalah sunnah. Baik. Kemudian apa-apa aja yang disunnahkan ketika kita berwudu. Ini banyak ya, nanti kita lihat salah satunya dalam kitab Bulughul Maram ya, sunnah-sunnah dalam berwudu itu. Yang pertama ialah madmadah. Apa itu madmadah? Ada madmadah, ada istinsyaq, ada istinsyar. Bukan istinja tetapi istinsyak. Dalam kitab Bulughul Maram ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wan humran anna Utsmana da'a bi wudu'in fa ghasala kaffaihi salasa marrat." Ya, ini sunnahnya. Apa artinya? Dari Humran rahimahullah bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan air wudu. Lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya. Artinya sebelum berwudu kita bersihkan dulu tangan kita. Ya, bersihkan dulu. Kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, ya, masukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Ya, ini sunnah-sunnah dalam berwudu salah satunya. Baik, di dalam Al-Quran Allah tidak menjelaskan ya berapa kali yang harus kita basuh, berapa kali yang harus kita usap, ya, dan dimulai dari mana. Tidak ada dalam Al-Quran. Misal membasuh kepala 3 kali tidak ada dalam Al-Quran. Di mana kita ketemukan?
di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Rasulullah? Lalu membasuh wajahnya 3 kali. Jadi 3 kali membasuh wajah ini adalah sunnah. Dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan, tetapi di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membasuh tangan hingga siku-siku, ya. Di mana? Sampai siku-siku. Dari mana diawali? Dari tangan kanan, ya. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari yumna, dari tangan kanan, ya, ilal mirfaki salasa marrat, tangan kanan sampai siku-siku 3 kali, summal yusra misla zalik, kata Rasulullah. Kemudian kiri sama dengan yang dibasuh tangan kanan tadi. Summa masaha bi ra'sihi, ya, kemudian membasuh kepala. Summa wasala rijlal yumna ilal ka'baini salasa marrat, ya, kemudian kaki sampai kedua mata kaki 3 kali, salasa marrat, ya. Summal yusra misla zalik. Begitu juga dengan kaki sebelah kiri. Artinya, ya, tuntunan atau tata cara wudhu itu terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian mungkin kita sering dengar ada hadas dan ada najis, betul? Ya, ada hadas dan ada najis. Kira-kira di mana letak perbedaan tersebut? Ya, pernah dengar hadas, najis? Kalau hadis beda lagi. Kalau hadis itu ialah ma'udifa alan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan, itu hadis. Sekarang hadas, ya, perbedaannya ialah hadas itu apa? Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah untuk melakukan ibadah tertentu. Ingat, ya, seseorang yang tidak sah untuk melakukan ibadah tertentu seperti melaksanakan sholat. Dan hadas ini terbagi kepada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan cara toharoh, sedangkan hadas besar disucikan dengan cara mandi. Ya, berikutnya ialah najis. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya, ya, badan, pakaian atau tempat untuk dipakai beribadah. Contoh, celana kita kena najis, ya, kena air kecil. Kemudian baju kita kena najis, maka jangan digunakan kembali untuk melakukan ibadah seperti sholat. Atau sajadah kita, ya, kena kencing kucing, itu maka tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk sholat. Baik, mungkin ini perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, ya. Taharah sudah kita jelaskan tadi. Jangan lupa, jangan sampai tidak tahu tentang rukun wudhu. Kita melakukan sholat tapi tidak tahu rukun wudhu. Begitu juga dengan batasan-batasan ketika kita membasuh kepala, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Baik, alhamdulillah sampai kita di penghujung waktu ini. Mudah-mudahan perkuliahan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekurangan, ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.